Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syariat Islam diturunkan bukanlah untuk menyusahkan kita sebagai orang-orang Islam. Syariat Islam, kewajiban sholat, kewajiban puasa, zakat dan lain sebagainya itu merupakan rahmat yang mana di dalamnya tersimpan banyak hikmah, tersimpan banyak maksud yang baik, baik itu untuk diri kita sendiri, untuk orang lain maupun untuk lingkungan. Sementara itu banyak orang-orang di luaran sana mengatakan, ngapain sih orang Islam sholat 5 kali sehari, ribet banget. Ngapain sih orang Islam harus nutup aurat, ribet banget. Ini, harus itu, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Makan babi nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Nikah beda agama nggak boleh. Nah itu sebetulnya, ya pemirsa yang dirahmati Allah, di balik semua ya ketetapan syariat ada maqasidnya. Ya misalnya, kenapa nggak boleh nikah beda agama? Karena banyak manfaatnya di sana, yaitu menjaga nasab kita, menjaga harta kita, ya sehingga ahli warisnya terjaga, menjaga kehormatan dan juga tentunya menjaga nilai-nilai Islam di dalam rumah tangga kita. Nah, ini yang banyak disalahpahami oleh orang-orang karena minimnya ilmu pengetahuan dan juga jarang orang-orang yang mau mempelajari Islam lebih mendalam lagi. Nah, dengan demikian Islam itu sebetulnya mudah. Islam itu sangat melihat konteksnya. Misalnya orang sholat, kalau bisa berdiri wajib dia berdiri. Kalau nggak bisa, boleh sholat duduk. Nggak bisa duduk, boleh juga sholat dalam keadaan berbaring. Sehingga jangan kita mempersulit Islam yang padahal Islam itu mudah. Banyak rukhsah, banyak keringanan-keringanan di dalamnya. Pernah suatu ketika para sahabat, sebagaimana yang diceritakan di dalam hadis sahih, ada 3 orang sahabat datang kepada istri-istrinya Rasul. Mereka mau nanya, bagaimana sih Rasul kalau di rumah, ibadahnya Rasul itu kayak bagaimana sih? Nah, ditanya satu-satu. Namun mereka mendapat jawaban, ternyata Rasul di rumah ibadahnya biasa-biasa saja. Ya, tidak terlalu giat, ya tidak terlalu menggembor-gemborkan, ya tidak terlalu ekstrim ibadahnya. Nah, kemudian mereka berkesimpulan, itu kan Rasul sudah dijamin surga, kalau kita kan belum. Kita harus lebih giat ibadah daripada Rasul, kita harus lebih giat ibadah daripada sahabat-sahabat yang lain. Maka kemudian orang pertama mengatakan, kalau begitu saya akan qiyamul lail sepanjang malam, nggak ada liburnya. Orang kedua bilang, kalau begitu ya saya akan puasa sepanjang hari, sepanjang tahun, nggak ada liburnya. Orang ketiga bilang, ya karena dia masih jomblo, kalau begitu saya nggak akan nikah seumur hidup saya mau fokus, saya mau giat untuk ibadah. Nah, singkat cerita, berita ketiga orang ini menyebarlah sampai di telinga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketiga orang itu dipanggil oleh Rasul. Ya, apa kata Rasul? Kata Rasul, aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Ya, dengan demikian, tapi walaupun saya paling takut, ya, aku juga kata Rasul, aku ibadah ya juga tidak ekstrim. Aku ibadah, aku qiyamul lail, tapi ada juga aku waktunya tidur, artinya nggak bangun malam. Aku puasa, tapi aku nggak puasa sepanjang tahun, ada juga waktunya libur puasa. Aku juga menikah, ya, sehingga aku tidak membatasi diri, ya, seperti misalnya kalau di luaran agama sana ada ya pemuka agamanya nggak menikah, nah itu nggak boleh. Ya, jadi intinya apa? Ibadah itu mudah, ya. Jangan kita mempersulit diri sendiri, ya. Jangan kita melakukan ibadah
yang berlebihan ya, sehingga bisa mencelakai nilai-nilai diri kita sendiri, bisa ya membawa mudarat bagi diri kita, keluarga kita ataupun lingkungan kita. Nah, begitupun di dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Jangan sampai kita menerapkan nilai-nilai Islam dengan dalih syariat, menegakkan syariat, tapi yang dibawa adalah Islam yang kaku, tidak melihat kontekstual, ya, tidak melihat konteks sosial dan budayanya. Misalnya ayat-ayat perang, wah, berjihad, ya, diterapkan pada kondisi Indonesia yang saat ini damai-damai saja. Nah, itu tidak dibenarkan di dalam agama Islam. Jadi Islam itu mudah, ya, bisa melihat kepada kontekstual, ya, dan juga sepanjang zaman bisa diterapkan dalam kondisi apapun. Nah, oleh karena itu kita di dalam melaksanakan syariat tidak perlu berlebih-lebihan, ya, sehingga bisa mengorbankan nilai-nilai yang lain-lainnya. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada yang manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.